Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini, apa yang kita pelajari pada hari ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk Anda menjadi guru di masa yang akan datang. Berdoa, silakan. Bisa diakhiri. Terkait kontrak kuliah, saya sudah sampaikan melalui video yang ada di Si Pejar. Jadi untuk efisiensi waktu agar tidak terlalu tertinggal dengan kelas yang lain, maka kelas ini akan kita lanjut ke materi. Untuk perkenalan ini sepertinya kelas ini juga sudah pernah bertemu dengan saya ya. Sudah semester 1 kemarin ya, semester awal. Saya ucapkan selamat kepada Anda karena sudah mampu bertahan selama 1 tahun ini berarti ya. Ini kan tahun kedua Anda ya berarti. Alhamdulillah, nama-namanya juga saya tidak asing dan nama saya juga tidak berubah, masih sama. Bisa Anda lihat kembali, nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Kita akan belajar tentang asesmen pembelajaran fisika selama 1 semester yang akan datang. Kita akan mulai materinya pada hari ini. Jadi untuk kontrak kuliah silakan diikuti melalui Si Pejar ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan bahas di akhir sesi. Tapi kita hari ini akan fokus ke materi terlebih dahulu. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di mata kuliah asesmen pembelajaran fisika. Anda akan bersama saya selama 1 semester ini untuk belajar lebih jauh, lebih dalam tentang asesmen pembelajaran. Jadi ini mata kuliah pendidikan ya. Yang pertama adalah apa yang terbesit dalam benak Anda pada saat mendengar istilah asesmen. Oke, tahan dulu. Dirasakan apa ya yang terbesit ya kalau waktu Anda mendengar istilah asesmen. Silakan Anda akses mentimeter.com sekarang, kemudian masukkan kodenya 2640513. Silakan Anda akses ini. Menti.com, kodenya berubah ya, maaf, kodenya berubah. Gunakan kode 1848284. Apa yang terbesit dalam benak Anda saat mendengar istilah assessment? Ada 3 kata yang dapat Anda input, Anda sampaikan, boleh diisi semuanya, boleh. Silakan. Waktunya 1 menit. Apa adanya ya, tidak usah dibuat-buat. Salah tidak masalah, benar pun juga tidak apa. Tiga 30 detik. Oke, sudah mulai ada 1 orang. Pemikiran, penilaian, pandangan. Boleh, ada data, pencapaian, penilaian. Tidak usah khawatir, ini nonim ya, jadi santai saja. Sampaikan saja apa yang ada dalam benak Anda
ketika mendengar assessment, informasi, kriteria, pandangan, pencapaian, data. Oke, 4 orang. Ada apresiasi, upaya, evaluasi mungkin maksudnya ya. Proses pendekatan, pandangan, boleh masih 7. Kelas ini ada 24. Ayo. Upaya, data, ada penilaian. Penilaiannya semakin banyak yang setuju tentang penilaian. 8. Si 9 boleh bertambah. Hasil, informasi, pengamatan. Ya, penilaian semakin besar. Kalau yang Anda lihat di dalam layar Anda, pada layar Anda, ketika tulisannya semakin besar, itu artinya semakin banyak yang memilih atau memasukkan kata penilaian. Data, ada 2 kata ini yang tampak sangat berbeda, yaitu pencapaian, ada penilaian, data, dan pandangan. 12, masih kurang 10. Analisis data, oke. Ada pengamatan, pengumpulan data, proses pendekatan. Oke. Saya tangkap apa yang sudah Anda pahami atau mungkin yang pemahaman awal Anda terkait assessment. Ya, terima kasih untuk yang sudah sharing. Kita lanjutkan. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang assessment, dari apa yang sudah Anda masukkan atau vote, saya menangkap ada kata penilaian, ada kata evaluasi. Memang seringkali orang atau banyak pihak yang mengaitkan antara assessment dengan penilaian. Ada pihak yang merasa bahwa assessment ini sama dengan penilaian. Assessment ini sama dengan evaluasi. Ya, tentu mereka punya argumennya masing-masing. Tapi apakah demikian yang sebenarnya? Maka kita akan coba bahas di sini. Namun sebelum itu, saya ingin mendengar pendapat Anda ketika Anda perhatikan tiga gambar ini. Saya ingin meminta pendapat Anda. Silakan Anda sampaikan opini Anda. Perlu diingat kembali bahwa kemarin di kontrak perkuliahan saya sudah sampaikan kita akan sering diskusi. Ya, saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi, saya akan mengajak Anda untuk berpikir. Jadi pastikan Anda sudah sarapan semua ini, ya, karena kita akan berpikir di perkuliahan ini. Silakan. Ada yang mau berpendapat? Oke, saya ingin dengar pendapat dari Mas Ubaidillah. Izin berpendapat, Pak. Silakan. Untuk yang gambar pertama, ya, menurut saya ada seorang laki-laki yang berfoto di depan mobilnya. Mungkin dia adalah seseorang yang kaya karena memiliki mobil mahal, Mewah gitu ya. Oke. Berikutnya. Untuk gambar yang kedua, terlihat seperti pengusaha yang memakai kemeja sedang duduk berpose dan senyum, terlihat bahagia. Yang ketiga. Yang ketiga, mungkin orang yang sedang makan berdua, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Begitu. Oke, seperti itu. Terima kasih Mas Ubaidillah.
Mas Ubedillah baru saja Sama-sama. menyampaikan pendapatnya, opini berdasarkan pengamatan dari 3 gambar ini. Selanjutnya mungkin bisa saya dengar pendapat dari Mbak Safila. Izin memberikan pendapat Silakan. untuk yang gambar pertama itu seorang lelaki yang berfoto di depan mobilnya, terlihat kaya. Kemudian yang kedua itu seorang pengusaha, terlihat seperti seorang pengusaha. Dan yang ketiga itu menurut saya dua orang yang bahagia dengan kesederhanaan. Gitu, Pak. Terima kasih Mbak Safila. Selain Mas Ubedillah dan Mbak Safila, ada yang ingin menambahkan? Saya, Pak. Dengan Mas Cahyo ya ini ya? Iya. Ya, silakan Mas Cahyo. Menurut saya yang pertama itu foto orang di mobilnya yang mewah itu seperti itu, Pak. Pamer gitu, Pak. Oke. Yang kedua itu hampir sama tapi cuma tampak kayak pengusaha gitu. Terus yang ketiga itu orang yang itu makan di pinggir jalan ya, Pak. Makannya sederhana tapi sebenarnya kan itu pemiliknya Facebook, Pak. Wah, Jadi, ada satu hal yang berbeda dari apa yang disampaikan teman-teman. Mas Cahyo bilang kalau yang ketiga ini adalah pemilik Facebook. iya, itu lebih kaya mungkin dari yang pamer pakai mobil. Oke. Terima kasih Mas Cahyo. Dari yang 3 pendapat tadi sudah mulai terlihat ada yang berbeda, terutama dari Mas Cahyo menambahkan informasi bahwa itu walaupun orang sederhana itu pemilik Facebook, Pak. Ya, boleh kita terima ya. Lalu apa sebenarnya siapa sosok yang ada di hadapan kalian ini? Yang pertama ini memang pemilik Facebook ya. Jadi Mark Zuckerberg ini pemiliknya, ownernya dari Facebook, termasuk salah satu orang yang paling berpengaruh, paling terkaya gitu ya. Terkaya, bahkan rumahnya itu kalau misalkan beliau mau ya, Pak Mark ini mau, bisa mewah gitu. Tapi rumahnya termasuk golongan yang biasa-biasa saja. Pakaiannya juga seringkali menggunakan kaos. Ini kalau kita lihat 2 foto ini jangan-jangan kaosnya nggak ganti nih. Itu lebih suka pakai yang sederhana. Padahal kalau mau ganti tiap mandi juga bisa itu. Saking kayanya gitu ya. Dan Pak Mark ini dikenal sebagai seorang bos yang dekat dengan karyawannya. Mejanya itu bukan meja khusus, tapi mejanya ya bareng sama karyawan yang lain. Jadi saking sederhananya Pak Mark itu dapat penghargaan sebagai bos terbaik. Oke, itu foto yang ketiga ya, atau foto yang pertama yang akan kita bahas. Tadi yang disampaikan Mas Cahyo sudah benar. Yang kedua, ini seorang pengusaha ya tadi katanya, yang duduk sedang tersenyum pakai kemeja. Siapakah dia? Dia adalah pendiri Facebook, WhatsApp. Jadi aplikasinya sudah dikenal oleh kalian semua, orangnya yang jarang mungkin. Ya, ini adalah pendiri WhatsApp, WA, dan pernah jadi tukang sapu. Ya, namanya Jan Koum. Jan Koum ini memang bukan terlahir dari keluarga yang kaya. Bahkan hidupnya dulu waktu awal bergantung pada subsidi pemerintah, subsidi makan. Keluarganya berpindah-pindah, pernah kerja di Yahoo. Pada saat di Yahoo ini sudah mulai nampak ya talentnya, bakatnya.
pernah juga melamar kerja ya ke Facebook, tapi ternyata ditolak. Hingga akhirnya nganggur. Ketika nganggur, mengembangkan WhatsApp, melihat banyak kelemahan dari fitur pesan yang ada saat itu, kemudian beliau mengembangkan WhatsApp dengan temannya yang ada di Yahoo. Hingga akhirnya dulu Facebook yang menolak lamarannya Jancom ini bahkan sekarang mengakuisisi karyanya, sehingga kaya raya sekarang Jancom. Itu sosok yang kedua. Yang ketiga ini, yang foto dengan mobil mewahnya ternyata adalah seorang penipu, bahkan penjahat cyber. Ya, ini selebgram penipu namanya Ramon Olorunwa Abbas. Nah, ini seorang penipu di selebgram. Dan mengambil keuntungan dari orang-orang yang ditipunya. Bahkan FBI menangkapnya, sudah ditangkap. Followernya banyak, 2,4 juta. Nah, ini ternyata berhasil menipu banyak orang. Dari sini kita bisa belajar bahwa penampilan itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran. Ya, baik itu kebaikan, pengetahuan, sifat, karakter, itu tidak bisa. Bahkan jangan sampai kita sebagai manusia atau mungkin sebagai guru langsung menjudge atau memberikan label negatif, karena itu akan menghalangi kita dalam melihat apa yang sebenarnya ada di dalam diri mereka. Lalu dari pendapat yang telah Anda sampaikan, ya tadi ada 3 orang yang berpendapat tentang 3 sosok tadi. Kemudian saya berikan pendapat atau informasi dari saya. Adakah yang berbeda? Berbeda ya? Mengapa bisa berbeda? Pendapat yang tadi disampaikan oleh teman-teman Anda, Mas Ubaidillah, Mbak Safila, dan Mas Cahyo, mengapa bisa berbeda dengan apa yang saya sampaikan? Silakan. Aktif ya, karena di sini saya tidak akan absen dengan nama. Saya lebih suka untuk mengabsen dengan keaktifan. Menurut saya Anda hadir di sini, bisa saja pikirannya kemana-mana, melakukan apapun, tapi ketika Anda aktif, itu berarti Anda sedang bersama saya belajar di sini. Itulah bukti sesungguhnya dari kehadiran Anda. Maka silakan berpendapat. Saya izin berpendapat, Pak. Oke, Mbak Nur Rizka, silakan. Kalau menurut saya, kenapa pendapat Bapak Rizky dengan teman-teman saya berbeda itu karena awalnya teman-teman saya itu belum mengerti informasi tentang orang tersebut dan melihat dari penampilan saja, seperti itu, Pak. Terus, Mbak Nur Rizka, saya terima, karena memang yang lainnya belum mengerti, Pak. Belum mengerti informasi terkait 3 orang itu. Ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Silakan, Mbak Frida. Ya, menurut saya, mengapa bisa berbeda? Karena mungkin pandangan setiap orang terhadap sesuatu itu juga berbeda. Perbedaan pandangan gitu ya. Yang satu pandangnya lurus, yang satu dari samping lihatnya. Gitu. Ya. Pandangan atau perspektif, boleh. Perspektif itu dipengaruhi oleh namanya pengetahuan. Gus, kita akan lanjutkan sejenak. Dari apa yang tadi disampaikan, sebenarnya kita perlu sadar ya. Kita perlu sadar bahwa ketika kita melakukan atau berpendapat, ya sebenarnya yang tadi Anda sampaikan itu adalah bagian dari penilaian. Jadi penilaian itu tidak dapat atau tidak bisa kalau hanya dilihat. Ketika kita hanya melihat, maka mungkin jawabannya akan sama seperti tadi. Tapi yang perlu dilakukan apa? Menggali informasi.
Pak Rizky tadi punya informasi yang berbeda Pak dari teman-teman. Iya, karena saya melakukan penggalian informasi. Saya melakukan pencarian, mencari tahu, riset. Wah, ini siapa ini orang? Seperti itu. Jadi kita harus pahami bahwa kita tidak bisa hanya dengan melihat siswa. Oh, ini siswa ini gak lulus ini bakalan. Nah, bukan seperti itu. Ini wajahnya nggak meyakinkan, ini pasti orangnya suka nyontek. Nah, jangan sampai, ya, ini saya sampaikan kepada Anda ini ya, karena ini pendidikan calon guru, jangan sampai pandangan Anda kepada siswa itu mempengaruhi cara Anda untuk mengenal siswa. Teman Anda, kita mulai berlatih melihat aja teman Anda. Jangan sampai nanti, wah ini jangan-jangan orangnya seperti ini. Akhirnya Anda tidak akan mengenal seperti apa dirinya. Nah, ketika Anda sudah paham bahwa Anda sebagai seorang guru tidak boleh menilai siswa dengan pengamatannya saja, maka Anda harus tekankan lagi bahwa every child can learn. Anda harus paham bahwa setiap siswa itu dapat belajar. Kan ada nih seorang guru yang sigar guys, megeling, tinggalkan, terus kok dilupakan akhirnya, ditinggalkan. Bukan seperti itu. Ya, every child can learn. Semua siswa dapat belajar. Namun tidak dengan cara yang sama. Mereka banyak cara. Maka Anda sebagai seorang guru harus menyediakan banyak cara itu, karena ada siswa yang kinestetik, senangannya umek. Wah, bagaimana ini untuk menghadapi siswa yang senangannya umek? Ya, mereka diajak doing something, melakukan demonstrasi, diajak percobaan. Kalau ada siswa yang visual, suka melihat video, tampilkan video sebagai seorang guru. Bawa media-media yang mampu menjadikan jalan mereka dalam belajar. Jangan sampai Anda sebagai seorang guru, wah ini siswa gak iso, akhirnya ditinggalkan. Itu kan yang penyakitnya di pendidikan saat ini ya. Mungkin Anda ketika SMA, Anda pernah melihat seorang guru yang seperti itu, kalau siswanya nggak bisa ditinggal, yang ditanyai, ayo Mbak Rizka, yang bisa ini, sepinter-pinter tok yang ditanya. Nah, bukan seperti itu pendidikan yang seharusnya. Anda juga harus sadari bahwa every child is gift. Mereka punya sendiri-sendiri, punya kemasannya sendiri-sendiri. Ya, bagaimana mereka menyadari apa yang mereka miliki, ya bergantung Anda, bagaimana Anda bisa membuka kemasan. Ini pesan saya, bahwa Anda sebagai seorang calon guru ya, sebagai guru nantinya harus bisa melihat seorang siswa dari sisi atau perspektif yang tidak bisa dilihat oleh mereka. Ya, karena mereka itu belum mengenal dirinya, sedangkan Anda harus bisa melihat anak itu dari banyak perspektif, berdasarkan pengalaman Anda. Oh, ada loh nak, yang dulu itu orangnya nggak suka sama fisika, tapi sekarang jadi profesor fisika. Wah, akhirnya dia, oh iya, ada tuh orangnya. Bagaimana Anda menjadikan atau menjadi seorang guru itu harus bisa menjadi harapan di mata siswanya. Percaya sama mereka ya. Believe in every single one. Anda harus percaya bahwa mereka itu bisa. Jangan sampai ketika masuk, jika nggak iso, nggak usah sing kiai, nggak boleh. Nah, ini motivasi awal. Calon guru harus memiliki pandangan seperti itu. Ya, kita di sini, saya punya harapan yang tinggi kepada Anda, calon guru ya. Karena di tangan Anda lah pendidikan di Indonesia ini di kemudian hari. Jangan sampai Anda mengulang lagi guru-guru yang, ya kayak gitu Pak, biasanya kalau guru-guru itu, ya jangan seperti itu. Ya. Oke, ini kita lanjutkan. Apa yang Anda lakukan di awal tadi, pendapat dari 3 teman Anda tadi adalah termasuk dengan penilaian. Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan penilaian? Penilaian adalah fitrah manusia. Ya, jadi Anda, walaupun belum ikut mata kuliah ini ya, belum tentu lulus juga nanti, tapi Anda sudah bisa menilai. Jadi itu fitrah.
fitrah manusia yang dibekali Tuhan dengan akal budi dan pikiran. Artinya apa? Anda tadi sudah bisa menilai ketiga sosok itu. Dan penilaian itu nanti akan Anda gunakan dengan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Saya mau kerjasama dengan orang ini ya, karena penilaian Anda terhadap orang tersebut baik. Saya nggak yakin orang ini loh, kayaknya gini. Itu karena penilaian Anda mempengaruhi keputusan Anda. Lalu apakah penilaian itu sama dengan assessment? Itu pertanyaan kita di awal. Ini adalah penilaian, lalu bagaimana assessment? Kita akan coba lihat di sisi yang lain, hakikat dari assessment. Ada memang tadi saya sampaikan ya, ada dua pihak. Ada yang bilang bahwa assessment itu sama dengan pendidikan, penilaian. Ada juga pihak yang berargumen bahwa beda, assessment itu tidak sama Pak dengan penilaian. Sekarang silakan Anda buka kolom chat dan Anda tuliskan, menurut Anda, assessment itu apakah sama dengan penilaian? Silakan. 1 menit. Kita lihat. Tidak harus sama. Tidak ada yang salah dengan perbedaan. Silakan berpendapat. Apakah assessment itu sama dengan penilaian? Silakan digunakan jari-jarinya ya, typing sama atau tidak. Oke, sudah ada masuk satu. Sama, masuk Baidillah. Yang lain? Tidak harus sama dengan masuk Baidillah. Umumnya sama, artian lebih dalam berbeda. Oke, Mbak Nuriska sudah membahas tentang artian makna atau makna yang lebih dalam. Tidak sama, Pak. Penilaian adalah satu bagian dari assessment. Boleh, beda. Berbeda, ada yang sama. Penggalian informasi. Oke, bagus. Berbeda. Oke, Mas Aksal. Beda, sama. Assessment itu dapat disebut juga dengan penilaian. Boleh. Assessment berbeda dengan penilaian. Penilaian tidak sama. Bagian dari assessment. Assessment sama dengan penilaian karena menyangkut proses dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menilai. Oke, Mas Saifullah. Ya, menarik. Berarti di sini ternyata ada dua pihak juga. Yang kebanyakan pihak yang merasa bahwa assessment itu sama dengan penilaian itu biasanya berdasarkan makna atau arti kata ya, arti. Karena assessment kalau Anda lihat di Google Translate adalah bahasa Inggris yang artinya penilaian. Boleh? Coba kita lihat dari makna sendiri. Assessment merupakan upaya untuk opini ya, ini opini. Ada yang beranggapan bahwa assessment merupakan upaya untuk menjustifikasi kemampuan siswa dalam menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Setuju? Silakan on mic yang mau berpendapat. Setujukah Anda bahwa assessment itu merupakan upaya untuk menjustifikasi kemampuan siswa dalam menguasai materi yang diajarkan oleh guru?
sampaikan. Saya tahu Anda tipe orang yang sudah mahasiswa ya, levelnya sudah berpikir. Sekarang coba Anda sampaikan apa yang ada di dalam pikiran Anda. Silakan. Saya setuju, Pak. Oke, Mbak Nuriska, setuju. Mengapa, Mbak Nuriska? Karena menurut saya asesmen itu juga salah satu upaya penilaian guru, kayak upaya guru untuk melihat kemampuan siswanya tersebut, Pak. Bisa dalam menguasai materi atau kesehariannya juga di kelas. Ya, terima kasih Mbak Nuriska. Setuju Pak? Ya kan asesmen itu memang digunakan untuk melihat kemampuan siswa, baik itu materi maupun keterampilan di kelas. Gitu. Boleh? Yang lain? Ya, saya Deborah, Pak. Saya izin. Silakan Mbak Deborah. Iya. Menurut saya asesmen itu, saya setuju sih dengan pendapat Pak Rizky bahwa asesmen itu merupakan upaya untuk menjustifikasi kemampuan siswa dalam menguasai materi yang diajarkan guru. Karena menurut saya pribadi, kalau asesmen itu upaya untuk bagaimana cara kita menggali informasi, mencari data-data tentang bagaimana sih siswa itu gitu. Ya, terima kasih Mbak Deborah. Ya. Jadi apa yang ada di pendapat saya boleh, nggak setuju Pak sama pendapatnya Pak Rizky, nggak masalah. Nah, karena ada dua orang yang setuju, mungkin saya lihat siapa yang tidak setuju. Silakan disampaikan mengapa tidak setuju. Nggak usah sungkan. Saya, Pak. Tidak setuju. Siapa ini? Ya. Mbak Frida. Karena justifikasi itu menurut KBBI merupakan pertimbangan atau jika guru menilai siswanya dengan hati nuraninya sendiri tidak berdasarkan siswa, maka itu adalah salah. Karena agak terputus-putus saya ulangi ya. Jadi Mbak Frida ini tidak setuju karena menjustifikasi itu bagaimana Mbak tadi? Tadi sempat terputus sampai bagian itu. Saya baca arti kata justifikasi dari KBBI. Alasan pertimbangan itu dari hati nurani. Kalau misalkan guru menilai siswanya itu sesuai dengan hati apa yang siswa itu proses dari siswa itu sendiri, maka saya rasa itu kurang tepat. Oke, terima kasih. Kurang tepat karena justifikasi itu menurut KBBI penilaian atau berdasarkan hasil dari hati nurani gitu ya. Hasil penilaian dari hati nurani. Boleh? Jadi memang tidak masalah Anda berbeda pendapat di sini. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan dari Mbak Frida. Wah, saya sama Pak dengan Mbak Frida, tidak setuju juga. Silakan. Kenapa? Karena ini adalah opini, adalah anggapan yang sering ada di masyarakat. Jadi saya akui, saya sampaikan bahwa sangat jarang orang yang tidak setuju. Maka Mbak Frida tadi termasuk orang yang jarang, tapi berani menyampaikan gagasannya dengan dasar. Nah, jadi tidak sekedar, tidak setuju Pak. Sekarang kita lihat bahwa asesmen itu seringkali dikaitkan dengan yang namanya tes. Ya, seringkali guru melakukan justifikasi itu berdasarkan tes. Tesnya diberikan kepada siswa untuk mendapatkan angka atau skor.
Nah, skor nilai inilah yang nantinya digunakan oleh guru untuk mengisi raport. Kemudian dari hasil tes tersebut, guru dapat menggunakannya sebagai siapa sih siswa yang tuntas, yang tidak tuntas, yang naik kelas, yang tinggal kelas siapa. Jadi tes ini memang menjadi instrumen, menjadi alat untuk melakukan assessment dan sering atau sudah banyak dikenal oleh guru. Jadi apa instrumen tes? Instrumen dari assessment tes. Nah, itu yang sering dikenal oleh banyak kalangan atau guru. Namun perlu diingat juga bahwa tes itu bukan, ya saya ulangi ya, ini perlu diingat bahwa tes itu bukan satu-satunya instrumen assessment atau bukan satu-satunya alat dalam melakukan assessment. Dan assessment itu sendiri juga Kak Rizky keluar guys. Iya, sebetulnya. Iya, Pat. Iya kabar Yusuf. Alhamdulillah, baik. Piye kabarmu, Pat? Alhamdulillah. Wajahmu mana, Suf? Lah kita gitu aku, Pat. mohon maaf tadi ada telepon ya, jadi koneksinya terputus. Kita lanjutkan ke yang terakhir tadi kita bahas. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa assessment itu bukan hanya atau bukan sekedar alat untuk menjustifikasi siswa. Bukan berarti pernyataan ini salah, gitu ya. Tapi assessment itu lebih dari ini, beyond this, more than this, ya, lebih dari ini ya. Dan ini yang perlu Anda pahami agar assessment itu bisa berjalan sebagaimana hakikat dari assessment. Kalau guru-guru ya hanya memahami bahwa assessment itu ya untuk menjustifikasi siswa yang bisa, siswa yang tidak bisa, yang lulus, yang naik kelas, yang enggak, itu kurang. Anda sebagai guru masa depan harus memahami hakikat assessment agar assessment yang sebenarnya itu dapat dilakukan, dapat realisasi. Nah, maka kita bahas tentang hakikat assessment. Berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah assidere. Jadi assessment itu berasal dari bahasa Latin, yaitu assidere, yang artinya to sit beside student, duduk di samping siswa. Tuh, tambah bingung sekarang. Bagaimana bisa assessment itu diartikan to sit beside student? Jadi perlu diingat atau perlu disadari juga bahwa assessment dan pembelajaran itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Assessment bermakna to sit beside student, itu artinya adalah assessment digunakan sebagai panduan dalam belajar siswa. Ya, jadi seperti seorang guru yang mendampingi, menemani siswa dalam belajar. Jadi apakah assessment itu hanya untuk menjustifikasi? Lebih dari itu. Jadi kalau dilihat dari maknanya, assidere, to sit beside student, semua aktivitas, semua kegiatan guru
yang dilakukan oleh guru yang bermaksud membantu, memandu, mendampingi siswa dalam belajar itu termasuk assessment. Nah, karena seorang guru yang melakukan assessment demikian itu paham bahwa semua siswa itu memiliki hak yang sama untuk mencapai kompetensi pembelajaran. Jadi bukan justru menjustifikasi mereka, tapi bagaimana semuanya itu bisa paham, mendampingi semuanya. Jika demikian, dengan adanya asesmen yang seperti itu, maka tidak ada lagi yang namanya siswa yang tertinggal dalam belajar. Prinsipnya asesmen, no child left behind. Nah, kebalikan ini, dengan realita di lapangan. Banyak guru yang kalau siswanya nggak paham, ya wis ditinggal. Ini waktunya keburu habis ini kalau ngurusi satu orang. Nah, itu yang bukan hal yang baik. Itulah yang nantinya harus Anda ubah. Anda harus sadari, no child left behind. Bagaimana caranya? Nah, sekarang Anda sudah mulai menyadari bahwa tidak boleh guru itu meninggalkan siswanya. Nah, maka yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara Anda sebagai seorang guru agar tidak ada siswa yang tertinggal, tidak ada yang left behind. Silakan. Buat contoh agar tidak ada lagi siswa yang tertinggal dalam belajar. Nah, itulah contoh dari assessment sebenarnya. Silakan. Yang belum terdengar, Mbak Delila hadir? Hadir, Bapak. Ya, Maaf, tadi sudah menangkap ya bahwa asesmen itu duduk di samping siswa. Tujuannya agar tidak ada lagi siswa yang tertinggal. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana atau apa yang dilakukan oleh Mbak Delila agar tidak ada lagi siswa yang tertinggal dalam belajar. Silakan, Mbak. Contohnya saja. Ya, baik Bapak. Menurut saya, jika dalam satu kelas terdapat salah satu siswa saya yang mengalami keterlambatan belajar, maka saya tidak boleh untuk meninggalkan siswa tersebut. Maka saya harus sebisa mungkin ketika saya memiliki tanggung jawab pada satu kelas, maka saya harus berusaha agar semua siswa dari kelas tersebut paham akan materi yang saya sampaikan seperti itu. Jika ada salah satu yang mungkin terlambat, maka saya harus sebisa mungkin meluangkan waktu saya untuk mengupgrade siswa ini, dalam artian saya meluangkan waktu saya untuk memberikan pelajaran khusus bagi siswa yang terlambat ini. Cara yang saya gunakan untuk pertama kali adalah melakukan pretest sebelum melakukan pelajaran seperti itu. Jadi saya bisa mengukur kemampuan dari siswa-siswa saya. Kemudian untuk siswa-siswa yang menurut saya masih belum untuk bisa memahami, akan saya berikan pelajaran yang seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Delila. Ini tipe guru yang sangat baik gitu ya, meluangkan waktunya bagi siswa yang tidak paham. Jadi anak-anak kalau tadi apa yang Bu Delila sampaikan kurang paham, silakan nanti jam istirahat ke ruang guru ya. Nanti Bu Delila akan beri waktu pembelajaran tambahan atau penjelasan lebih lanjut. Boleh? Namun realitanya akan sangat berat gitu ya. Ya kalau yang nggak paham 1-2 orang. Kalau ngajarnya 10 kelas masing-masing yang agak tertinggal 2 orang, maka sudah 20 orang. Tapi apa yang tadi disampaikan menarik juga, diadakan pretest. Artinya dari pretest, Mbak Delila ini nanti akan tahu bagaimana pemahaman siswa. Dan ditindaklanjuti
dalam pembelajaran, boleh. Jadi yang pretestnya masih lemah, nanti dibahas lagi. Kan pretest itu membahas materi yang sebelumnya. Jadi dibawa lagi sedikit pembelajaran, bagus. Itu tujuan atau cara awal seorang guru untuk mendeteksi siswanya tentang progres atau proses belajarnya. Ya, terima kasih Mbak Delila. Yang lainnya boleh berpendapat. Ini calon guru ya? Pendidikan. Saya juga pendapat, Pak. Silakan Mbak Maimunah. Ya. Menurut saya akan melakukan 3 assessment. Yang pertama di awal pembelajaran, kemudian di selama pembelajaran, dan juga di akhir pembelajaran. Sama seperti Mbak Delila katakan bahwa kita membutuhkan pretest untuk mendeteksi kemampuan siswa pada materi yang sebelumnya. Kemudian kita tahu, seperti ini kemampuan siswa. Kemudian ketika selama pembelajaran kita melakukan assessment dengan melakukan eksperimen buat siswa-siswa yang kinestetis, kemudian yang visual kita melakukan tutorial pembelajaran seperti adanya visual pembelajaran seperti PET, kemudian banyak sekali pembelajaran visual lainnya. Kemudian untuk yang auditory kita bisa menjelaskan materi-materi tentang fisika misalnya, seperti itu. Kita menggunakan 3 assessment itu. Yang terakhir adalah post test atau kuis atau misalnya ulangan harian atau apa itu untuk pencapaian kompetensi, di mana siswa itu sudah sampai mana kemampuannya. Jika memang masih ada yang merasa tertinggal, kita harus sebagai guru evaluasi apa sih yang membuat kita itu siswa itu merasa tertinggal dengan adanya kita menyampaikan materi tersebut. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Mbak Maimunah. Itu gambaran yang bagus antara satu proses pembelajaran yang utuh. Tadi yang disampaikan Mbak Maimunah, kalau saya boleh koreksi, yang di awal dan di akhir itu benar. Itu merupakan bagian dari assessment atau assessment yang dilakukan oleh guru. Namun yang disampaikan di proses itu lebih ke arah bagaimana guru menyampaikan materi, penyampaian informasi. Bisa melalui percobaan, bisa visual, bisa auditory. Nah, itu dari caranya. Sedangkan dari assessment, itu seorang guru perlu tahu siapa yang masih belum paham atau siapa yang masih tertinggal. Nah, kalau yang disampaikan Mbak Maimunah di tengah tadi proses, itu adalah bagaimana upaya Mbak Maimunah sebagai seorang guru agar semua siswa itu yang mampu, ya bisa mengikuti pembelajaran. Nah, benar, caranya seperti itu. Tapi sekarang, mungkin kalau Mbak Maimunah mau merevisi, yang proses ini bagaimana ya caranya seorang guru silakan Mbak Maimunah. Jadi wajah saya terputus. Silakan Mbak Maimunah, mungkin ada koreksi ya. Untuk bagian prosesnya, bagaimana seorang guru bisa memahami atau mengetahui siswa yang masih tertinggal. Menurut saya mungkin Pak, kan kita setelah mengajarkan suatu materi di pertemuan ini, kita di akhir kita bisa menanyakan secara acak kepada siswa-siswanya bagaimana apa pendapat kalian tentang materi ini, atau bagaimana kita membuat sebuah pertanyaan yang mengasah kemampuan mereka, apa yang mereka tangkap pada pertemuan hari ini, seperti itu Pak. Ya, bagus.
itu baru jawaban yang tepat. Ya, jadi pada proses, Pak, selain saya sibuk menjelaskan atau siswanya melakukan sesuatu, guru juga harus memberikan pertanyaan. Oh, apa ya tadi kesimpulan dari percobaan ini? Nah, dari situ kan guru dapat mendapatkan informasi bahwa ini sudah paham makna dari percobaannya. Jadi siswa tidak sibuk hanya melakukan percobaan tanpa mengetahui ini fisikanya apa, informasinya di mana. Maka Bu Maimunah menanyakan ke siswa seperti itu. Dan yang sering terjadi atau yang menjadi kebiasaan baik itu mahasiswa ketika praktek ngajar ya, tanyanya gini, bagaimana anak-anak paham? Nah, kalau saya tanya seperti itu, bagaimana Mas Aksal paham? Jawabannya apa Mas Aksal? Tergantung ke pemahamannya, Pak. Tergantung pemahamannya. Ya. Boleh, bagus. Ya. Karena mungkin Mas Aksal ini sudah berada di fase yang berbeda daripada anak SMA. Kalau kita, ya, kalau mungkin kita kembali ke diri kalian ketika SMA dulu. Ketika guru tanya, bagaimana anak-anak paham? Mungkin ada anak-anak yang merasa bahwa, waduh, seolah-olah kalau saya tidak paham ini adalah suatu kesalahan. Jadi ketika merasa seperti itu, oh, ini ada yang ngangguk-ngangguk ini, ya boleh lah. Berarti pernah mengalami. Ketika Anda merasa, oh saya tidak paham, saya tidak berani untuk menyampaikan itu tidak paham. Nah, karena gurunya langsung menjudge itu kan. Bagaimana anak paham? Nah, itu seolah-olah bilang, nah, ini kalian harus paham semua ini. Tidak ada opsi untuk tidak paham. Caranya bukan seperti itu, untuk menanyakan pemahaman apakah siswa itu paham. Mungkin contohnya seperti ini. Kalau anak, misalkan gini, Mbak Anissa Muna, kalau misalkan gaya yang dikenai pada suatu benda itu saya perbesar, bagaimana ya percepatan benda itu? Bagaimana jawabannya apa Mbak Maimunah? Mbak Anissa Muna. Semakin lambat, Pak. Kalau gayanya diperbesar ya ini. Kalau gayanya diperbesar, bagaimana ya percepatannya? Kecil, Pak. Oke, Mbak Anissa Muna. Terima kasih. Sekarang Mbak Vanessa. Jika benda dikenai suatu gaya yang semakin besar, bagaimana ya percepatan benda itu? Menurut saya semakin cepat. Semakin cepat. Kenapa ya Mbak Vanessa? Karena perumusan dari gaya adalah F sama dengan M kali A. Jadi kalau A-nya F per S. Oh, jadi F itu sebanding dengan A. Sehingga Iya. nanti A sama dengan F per M. Kalau F-nya semakin besar, ya A-nya semakin besar, Pak. Iya. Ya, bagus. Nah, terima kasih Mbak Anissa Muna dan Mbak Vanessa. Itu salah satu contoh ya. Mungkin tadi Mbak Anissa Muna mewakili siswa yang belum paham. Nah, ini acting tadi Mbak Anissa Muna bagus sekali. Bisa mewakili. Jadi saya terbantu ini, karena ada dua yang berbeda jawabannya. Jadi, oh dari situ saya paham. Oh siswa saya ini belum paham tentang hukum Newton. Oh yang ini sudah paham. Nah itulah assessment. Ya, jadi bukan harus tes, pre-tes, post-tes, akhirnya banyak kertas yang numpuk di meja guru harus ngoreksi, harus gini-gini. Wah itu assessment yang lain. Nanti kita akan bahas jenis itu. Tapi assessment itu lebih dari itu. Tidak harus, atau tes tadi dikatakan bahwa tes itu bukan satu-satunya alat untuk melakukan assessment. Guru bisa setelah menerangkan, siswanya didampingi, masuk kelasnya, lihat catatannya. Oh, catatannya bagus, rapi, lengkap. Itu bisa melakukan assessment dari situ. Oh, anak ini tidak mencatat sama sekali. Ya tanya sebagai seorang guru. Jangan, loh ayo dicatat. Tanya, loh ada apa ya nak ya? Kok catatannya masih kosong? Apa ada penjelasan dari Bapak yang belum dipahami? Tanyakan, didekati. Karena kan kadang siswa kalau kita di depan malu mau tanya. Dekati. Oh, begini Pak, tadi saya kurang paham. Itu rumusnya apa ya Pak? Saya tidak pakai kacamata soalnya. Itu boleh. Nah, itu salah satu upaya guru agar no child left behind tadi. Nah, kemudian
guru memberikan kesempatan pada siswa yang bertanya. Silakan anak-anak jika ada pertanyaan. Nah, itu juga salah satu bagian dari assessment. Dan nanti misalkan, baiklah setelah mengajar, baiklah setelah tadi pembahasan tentang penguraian gaya, coba ambil kertas, digambar, misalkan kasusnya seperti ini. Ada benda di atas bidang miring. Bagaimana ya gambar atau diagram gayanya? Nah, itu siswa mengerjakan secara mandiri. Anda akan lihat, oh ada siswa yang fokus gambar, menguraikan gaya-gayanya. Kemudian ada juga siswa yang tolak-toleh. Nah, kan Anda sudah tahu dari situ. Oh, ini bermasalah ini, perlu diatasi, datangi. Nah, biasanya kalau didatangi siswa itu sok-sokan gambar. Nah, ya enggak apa-apa, itu bagus malah. Daripada datang didatangi tapi malah cuek gitu. Tapi enggak apa-apa. Dia sudah punya upaya, tapi tetap disamperi, dilihat. Oh ya, diarahkan. Dan itu bagian dari assessment. Ada juga teman yang ganggu temennya. Dalam artian tanya, ini gimana sih gambarnya? Oh, ini seperti apa? Datangi. Oh, Mbak Delila, jangan ganggu Mas Aksal. Mas Aksal itu sedang fokus ngerjakan. Nanti Bapak dampingi. Silakan. Tadi Mbak Delila sudah tanya belum sama Mas Aksal, mau nggak ngajari? Kalau nggak tanya seperti itu kan kasihan tuh Mas Aksal terganggu. Ya, jadi pesan moral. Oh, Mbak Delila ini hidup sama temannya, ya jangan mengganggu. Harus lihat temannya mau sedang sibuk atau tidak. Nah, itu salah satu bagaimana cara seorang guru melatih sikap, behavior siswa. Jadi itu juga bisa bagian dari assessment. Kemudian ada misalkan Mas Bedila datang terlambat. Mas Bedila kenapa ya ini kok datang terlambat? Oh begini Mbak, ini. Oh ya Bapak, tapi datang terlambat itu bukan sikap yang baik ya. Nanti kedepannya jangan bangun kesiangan, atau kalau nonton bola jangan kemalaman. Nah, itu bagian dari assessment juga. Anak-anak, sebelum kita mulai ke ulangan harian, silakan tugas-tugasnya yang kemarin dikumpulkan. Oh, portofolio. Untuk memantapkan konsep yang telah kita bahas, coba secara berkelompok membuat generator sederhana, project, bagian dari assessment. Nah, hanya caranya yang berbeda. Jadi kalau misalkan hakikat assessment itu terlaksana dengan baik, maka tidak ada siswa yang seperti itu. Siswa akan aktif bertanya, bagaimana anak-anak? Ada yang tidak paham ya, angkat tangan. Kalau ada siswa yang menutupkan kepalanya seperti ini ke meja, didatangi sebagai seorang guru. Guru samperin, didatangi siswanya, disampaikan. Ya, akhirnya yang tidak paham diajari oleh gurunya. Bagaimana dengan siswa yang paham? Nah, ini guru harus mempersiapkan. Misalkan tadi ketika guru selesai menyampaikan hukum, katakanlah gerak melingkar gitu ya, memberikan pertanyaan, coba analisis gaya ini. Oh, kalau siswa yang nggak paham kan bingung. Tapi kalau siswa yang sudah pintar, wah 1 menit selesai. Apa yang dilakukan oleh guru? Diam saja. Nah, itu nanti pasti siswa yang pintar ini atau siswa yang sudah selesai malah nganggur. Gitu ya. Kalau nganggur, rame sama temannya. Maka guru harus mempersiapkan, naikkan pertanyaannya. Ya, bagus. Untuk yang sudah selesai, silakan dicari contoh penerapan dari mereka. Mereka berpikir, mencari. Nah, jadi tidak hanya fokus ke siswa yang terlambat ya, atau yang pemahamannya kurang, tapi juga harus tetap memperhatikan siswa yang pemahamannya lebih. Saya sangat senang kalau melihat seorang guru yang ngajari siswanya sampai menunduk seperti ini, saking telatennya, saking mau siswanya bisa. Bahkan ada filosofi seperti ini, kalau jarak kepala ya, antara guru dan siswa itu semakin tinggi, ya ilmunya susah nyampainya. Maka sebagai guru menunduk,
Nah, ini tapi benar-benar guru yang mau atau guru yang benar-benar ingin siswanya bisa. Jarang ada guru yang seperti ini, atau bahkan saking inginnya sampai seperti ini, glempok bareng siswanya. Ini gini loh nak. Kalau seperti ini, maka tidak ada siswa yang akan tertinggal. Dan ada contohnya tes gitu ya, tes. Itu juga bagian dari assessment. Itu tadi adalah hakikat assessment. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, ternyata assessment itu lebih dari yang kita bayangkan. Bahkan saya dulu waktu kuliah juga merasa seperti itu. Wah, jadi assessment itu bukan suatu hal yang sempit, tes, tapi lebih luas dari itu. Maka ketika saya menjadi seorang guru waktu itu, saya pernah jadi seorang guru waktu selesai lulus S2, saya jadi guru sekitar 10 bulan sebelum jadi dosen. Yang namanya masih muda ya, masih baru lulus, mesti idealis. Wah, saya tahu assessment itu no child left behind. Saya samperin keliling dari meja ke meja siswa. Oh, ini yang nggak bisa, oh ini yang nggak bisa, ini yang bisa cari ini, kasih soal ini. Capek, memang. Tapi semangat, karena itu adalah kebiasaan. Nah, itu harus dilatihkan. Jangan sampai nanti ketika Anda baru mengajar sudah malas-malesan. Itu perlu dibiasakan. Kalau saya bertanya, loh, lalu bagaimana dengan guru-guru yang usianya sudah sepuh, sudah lanjut? Nah, kalau kita terbiasa moving ya, tiap hari jalan, lihat ini, ya nanti insya Allah akan sehat. Atau kalau enggak ya ada cara yang lain sebenarnya. Nah, itu bisa disesuaikan dengan keadaan. Tidak perlu harus diforce seperti itu ya. Tapi perlu diingat bahwa no child left behind. Ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Bapak. Oke, silakan Mbak Delila. Iya, saya izin bertanya, bagaimana pendapat Bapak jika ada seorang siswa, entah di SD, SMP, ataupun SMA yang kita ajar, mereka ketika kita ingin bantu untuk lebih memahami pelajaran atau materi yang kita sampaikan, mereka justru menganggap bahwa kita itu menjelek-jelekan mereka dengan menganggap mereka bodoh atau mereka itu tidak mampu seperti itu. Mereka intinya tidak ingin ditolong seperti itu, Bapak. Justru mengata-ngatai kita sebagai tenaga didik gitu. Apakah ada solusi yang tepat untuk menghadapi masalah seperti ini? Terima kasih, Bapak. Bagus. Ini kalau saya lihat memang ini kisah nyata atau bagaimana Mbak Delila? Belum pernah sih Pak sebenarnya, cuman saya kepikiran aja. Oke. Jadi Mbak Delila pengen membantu siswa, hanya saja takut kepikiran kalau siswa itu merasa dia tidak bisa. Maka mungkin yang perlu diperhatikan adalah dalam penyampaiannya. Anda juga harus perlu melihat karakter dari siswa. Ya, jangan sampai, makanya ketika ditanyakan sebagai guru di depan kelasnya, bagaimana anak-anak paham? Ya siswa akan minder kalau dia nggak paham. Maka tanyanya lebih ke arah ketika masuk atau ini ya seperti ini personal. Nah, kalau pengalaman saya, itu banyak hal menarik itu yang bisa didengar. Saya itu ketika mendatangi siswa satu persatu, ketika selesai mengajar, banyak celetukan itu kok bisa gini Pak, saya nggak percaya. Itu bagus, jangan dibantah. Mereka pasti punya dasar. Nah, maka agar siswa tidak merasa dia bodoh, sampaikan, oh kenapa kok bisa berpendapat seperti itu? Oh seperti ini loh Pak, kalau misalkan oh saya nggak percaya Pak, itu bumi itu bulat. Oh ya, kenapa aku nggak bisa percaya? Kita simak dulu, kita perhatikan. Oh begini Pak, begini. Oh bagus. Jadi anak ini sudah logis, mulai terlatih. Ya jangan ditahan, dipush. Oh salah, wah akhirnya dia nggak berani untuk mengungkapkan pemikirannya. Akhirnya dia tidak berani untuk berpikir kritis. Nah, coba sekarang nanti kita bahas. Kalau misalkan bumi itu datar, maka bagaimana fenomena ini?
bagaimana bisa ya pagi dan siang itu bergantian sambil diskusi. Hingga akhirnya mereka nyadari, oh iya bisa menerima buat satu hal itu diterima. Contoh lain misalkan, saya tidak percaya Pak, atau saya nggak paham Bu ini bagaimana, kok bisa gas ketika dipanaskan itu tekanannya justru besar. Nah, buat cara yang lain. Contoh misalkan, nah kalau memang siapa tadi Mbak Delila ini belum bisa ya melihat gas itu seperti apa. Sekarang Pak Rizky paham buat suatu perumpamaan. Misalkan di dalam ruangan ini ada satu kelas teman-teman, dan waktu itu siang sangat panas gitu. Apa yang dilakukan oleh siswa? Ya panas Pak, sumuk, gerah, akhirnya umek kayak. Nah, sama dengan partikel. Ketika partikel itu dipanaskan, dia akan umek kayak keliling, gerak ke sana, gerak ke sini. Akhirnya membentur permukaan dari misalkan balon. Nah, akibat benturan tabrakan dengan permukaan balon itu yang menyebabkan tekanannya semakin besar. Nah itu diajak diskusi seperti itu. Jadi bukan sifatnya menggurui ya, bukan sifatnya menggurui. Caranya perlu dilatih. Tapi Anda masih semester 4 ya berarti ya sekarang ya. Nah, masih ada 4 semester lagi untuk memantapkan bagaimana pembelajaran, bagaimana guru berkomunikasi dengan siswanya. Nanti di pembelajaran ya, lebih lanjut ya Mbak Delila. Ya, itu juga nanti perlu Anda cari, perlu Anda temukan sense ya, menjadi seorang guru. Tentunya akan sangat berbeda dengan ngajari temannya. Yang jadi masalah itu kita tidak tahu bagaimana mereka. Kalau kita lihat ke sekolah datang, ada anak yang cemberut. Kenapa ini? Nah, guru harus siap menghadapi siswa seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jika dibahas secara definisi, setelah ini jika ada pertanyaan boleh langsung raise hand ya, atau on mic langsung tidak masalah. Kita diskusi. Jika dilihat secara definisi, maka silakan Anda buka ya Permendiknas ini nomor 20 tahun 2007 atau yang nomor 66 tahun 2013 tentang standar pendidikan. Silakan Anda pelajari makna dari penilaian pendidikan yang ada di dalam Permendiknas atau Permendikbud. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini. Nah, karena minggu lalu libur ya, kita lanjutkan saja ke materi kedua. Itu setuju ya? Atau mau diakhiri dulu? Masih ada sisa 30 menit ya. Ini ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya? Tidak ada? Belum ada. Oke. Ya udah, nanti saya tawarkan ini. Mau dilanjutkan ke materi kedua atau cukup sampai di sini dulu? Dicukupkan saja. Kalau begitu nanti yang minggu lalu yang libur itu tolong dicarikan hari pengganti ya. Pengganti agar materinya tidak tertinggal. Karena kalau berdasarkan kontrak kuliah, nanti Anda akan mulai presentasi di minggu keempat. Ya, jadi sisanya ini kita bahas tentang kontrak kuliah ya. Ini adalah materinya, nanti akan ada 8 kelompok. Saya akan menyampaikan selama 3 minggu, selanjutnya nanti akan ada diskusi. Anda akan presentasi. Kelompok 1 dan 2 nanti akan membahas tentang kemampuan pemecahan masalah. Kemudian kelompok 3 dan 4 berpikir kritis. 5 dan 6 ini kemampuan untuk berargumen. Dan kelompok 7-8 ini tentang keterampilan proses. Pembagiannya nanti akan saya siapkan di Sipejar.
ini yang juga ingin saya tawarkan adalah poin ke-6, presentasi kelompok disajikan secara apa ya? Nah, ini saya tawarkan di kelas ini. Mau video atau mau sinkron seperti ini? Karena tidak ada ketua kelasnya, silakan yang mau berpendapat. Enak bikin video Pak, gini-gini, boleh. Mau sinkron online Zoom aja Pak, boleh, silakan. Menurut saya lebih enak sinkron Pak, karena nanti kalau waktunya ada yang tidak paham itu langsung ditanyakan dan langsung mendapatkan feedback. Boleh, terima kasih Mbak Frida. Kalau yang lain? Wah, kalau sinkron saya kuotanya keberatan Pak, ini Pak. Oh, boleh, jujur aja, santai aja. Ini saya serahkan kepada kelas. Mas Ubaidillah? Saya enak video Pak. Oke. Mas Ubaidillah enak video Pak. Jadi irit. Boleh? Yang lainnya? Atau saya tawarkan yang bisa menggabungkan antara pendapat dari Mas Ubaidillah dan Mbak Frida, yaitu presentasinya melalui video, videonya diunggah sebelum perkuliahan, berarti sekarang Jumat, berarti maksimal hari Kamis. Hari Kamis, yang bertanya silakan disampaikan di WA, dan akan dibahas secara sinkron pertanyaannya itu. Jadi feedbacknya bisa langsung diberikan, tapi kita online Zoom-nya mungkin hanya 1 jam. Cukup untuk Q&A, tanya jawab. Bagaimana kalau seperti itu? Mbak Frida? Boleh Pak. Oke, Mas Ubaidillah? Boleh ya, jadi nanti kita akan buat seperti itu. Silakan Anda buat video presentasi. Anda misalkan kalau tidak bisa editing, bisa gunakan saja Zoom satu kelompok gitu ya. Satu kelompok Zoom bareng, presentasi bareng. Kemudian di-record. Hasil recordnya bisa dikirimkan ke teman-teman. Mungkin seperti itu. Untuk durasinya 15 menit ya kira-kira ya. Yang itu ideal lah untuk video ya. 15 menit. Jadi jangan sampai ini presentasinya 1 jam Mbak. Wah itu jangan. Nanti kelompok penyaji akan menyajikan videonya diunggah H-1, teman-teman yang lain maksimal ya, maksimal H-1. Kemudian nanti teman-teman yang lain mengikuti. Kalau ada pertanyaan disampaikan di grup. Oh, pertanyaan untuk kelompok 1, kelompok 2, jangan lupa nama. Pertanyaannya apa? Nanti kelompok penyaji akan membahasnya. Tidak dengan typing, tapi secara langsung di pertemuan hari Jumat. Kita ambil di jam kedua aja. Ambil di jam kedua, biar sempat sarapan dulu. Nanti jam kedua, tanya jawab. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda ikuti video yang ada di Sepejar terkait tentang kapan dikumpulkan, PPT dan makalahnya seperti apa, dan lain-lain. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk hari ini. Bapak, saya izin bertanya. Silakan Mbak Nelly. Saya ingin bertanya mengenai materi. Mungkin ini sedikit keluar dari pembahasan yang Bapak jelaskan. Saya ingin bertanya, sekarang kan ada yang namanya pendidikan inklusif, Pak. Misal kita nanti mengajar di SMA, ada murid kita yang tunanetra, bagaimana cara kita melakukan pengajaran dan melakukan asesmen yang baik. Lalu misal kita mengajar tentang gaya, kita menggambar tentang diagram gaya, kan mereka tidak bisa mengerti apa yang kita jelaskan di papan tulis. Lalu apakah ada media pembelajaran khusus untuk mereka? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Nelly. Ini berarti suatu masalah. Yang disampaikan Mbak Nelly itu suatu masalah. Dan masalah itu bisa menjadi dasar bagi Anda untuk skripsi. Nah, karena skripsi itu kayak dokter ya, mengobati masalah. Oh, ini ada satu masalah ini yang diusulkan oleh Mbak Nelly. Bagaimana Anda sebagai calon guru atau sebagai mahasiswa mengatasi masalah tersebut? Wah iya, berarti ini perlu ada ini medianya.
mengembangkan metodenya bagaimana pembelajaran fisika itu bisa untuk semua anak, baik itu yang disabilitas maupun yang tidak. Boleh. Ya, seperti itu Mbak Nelly. Maksudnya untuk hal kedepannya bisa seperti itu. Nanti silakan kelas ini atau mau Mbak Nelly yang mengembangkan, boleh dikembangkan misalkan buku fisika untuk disabilitas. Nah itu kan belum ada. Bisa jadi PKM, bisa jadi proposal, skripsi, itu bisa. Caranya untuk yang seperti itu memang yang berkebutuhan khusus. Ya maka kita sebagai guru juga harus memberikan effort yang khusus lebih. Maka perlu memberikan pendekatan-pendekatan yang mudah dipahami oleh yang bersangkutan. Misalkan yang tunanetra, kesulitan Pak gambar diagram gaya, ya buat alat, fasilitasi alat yang 3 dimensi, ada wujudnya. Misalkan gambar panah, oh ini panahnya di sini, nah itu bisa dikembangkan seperti itu. Dan atau bisa dengan diskusi, jadi dia menyampaikan secara lisan, oh kalau gaya berat itu arahnya ke bawah, N-nya itu tegak lurus dengan bidang miring, sampaikan seperti itu. Bahkan kalau yang rame video seorang sahabat yang menemani temannya untuk nonton bola, itu bisa. Pernah tahu ya, ada seorang sahabat berdua, satunya tunanetra, tapi yang tunanetra ini mau menyaksikan sepak bola. Jadi temannya ini menceritakan, menggambarkan bagaimana. Nah itu bisa, karena memang butuh effort khusus memang. Jadi sebagai seorang guru juga harus memperhatikan itu, karakter siswanya bagaimana. Maka tadi kita lihat, yang gampangnya adalah kita klasifikasikan, ada yang visual, ada yang motorik, ada yang auditori. Nah itu memfasilitasi belajarnya. Kalau asesmennya, kalau misalkan disabilitas, maka asesmennya akan berbeda. Ada standar-standar yang harus disesuaikan, atau soal-soal yang perlu disesuaikan. Itu Mbak Nelly, jadi tetap harus diperhatikan juga. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Maka mungkin sebagai guru salah satunya bisa dengan merekam pembelajarannya, karena tidak bisa melihat, ya, atau butuh waktu untuk mengulang-ulang materi, hasil recordnya diserahkan kepada siswa. Loh, Dek, nanti buat belajar. Oh ya, itu upaya. Ya banyak lah, silakan kreatif. Ada yang lain? Cukup ya? Kita akhiri untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat, menginspirasi, dan bisa mengubah perspektif Anda tentang assessment. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.